Selamat pagi adik-adik. Semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti Bina Iman Online minggu ini, Minggu Prapaskah yang ke-5. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci. Kiranya Tuhan masih memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk menghayati dan merenungkannya. Nah, Kak Vina, udah siap ujian? Siap dong. Kalau mau ujian, adik-adik tahu nggak ya? Ada satu jalan ke surga. Siapa Kak Vina? Tuhan Yesus? Betul. Yesus saja jalannya. Masih ingat nggak pujian lagu itu? Waduh, jangan lupa dong. Meskipun di rumah dengerin lagu Bina Iman juga boleh. Yuk sekarang siapin, kita mau puji nama Tuhan. Lagunya Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Nah, itu dia adik-adik lagunya. Nanti adik-adik boleh ulang kalau adik-adik lupa lagunya kayak gimana ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lagu yang kedua. Nah, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan buat masih hidup sampai hari ini. Jadi kita harus bersyukur. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Siap adik-adik? Udah siap? Yuk, ya adik-adik kita mulai nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi adik-adik, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah,
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, siapkan hati kita. Jangan lupa kita buat tanda kemenangan kita dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bangun pagi dengan penuh semangat untuk memulai kegiatan Bina Iman online minggu ini. Tuhan, kami juga mau menjadi berkat buat teman-teman kami yang sedang sakit agar mereka dapat lekas sembuh. Kami juga mau menjadi berkat untuk keluarga kami dan orang-orang sekitar kami. Tuhan, jangan pernah lelah untuk membimbing kami menjadi berkat untuk sesama. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan doa ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk adik-adik, kita mulai firman kita hari ini. Nah adik-adik, setelah pujian, saatnya kita membaca firman Tuhan minggu ini, Minggu Prapaskah yang ke-5. Nah, adik-adik udah siapkan kan Alkitabnya? Setiap hari Minggu, Bina Iman Online harus tetap siapin Alkitab. Yang belum, boleh ambil dulu Alkitabnya. Nah, yang udah, kita mau buka ayat minggu ini. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yuk adik-adik, siapa yang udah menemukan Yohanes 12 ayat 20 sampai 33? Yang sudah menemukan, jangan lupa katakan amin. Yuk, walaupun kakak nggak dengar, tapi Tuhan Yesus dengar. Yuk, kita sama-sama baca firman Tuhan hari ini. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang
berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, setelah membaca firman Tuhan Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, kakak punya cerita nih yang sama tentang memikul salib. Nah, jadi ada 3 orang, namanya si A, si B, dan si C. Mereka diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sama beratnya menuju puncak sebuah bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Di tengah perjalanan mereka melihat gergaji. Lalu si B berpikir untuk mengajak teman-temannya untuk memotong salib mereka supaya salib itu menjadi lebih ringan dan mereka lebih cepat sampai bukit. Namun kedua temannya tidak menuruti usul si B karena mereka taat dan mengasihi Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan tanpa keluhan. Singkat cerita, si B memotong salibnya sehingga ia dengan mudah mendahului kedua temannya. Sampai di bukit, si B melihat sebuah jurang yang teramat lebar memisahkan puncak bukit itu dengan gerbang surga. Di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan bersemangat, si B menanyakan jalan yang bisa dipakainya untuk sampai ke gerbang surga. Tetapi malaikat Tuhan itu menjawab, Tuhan sudah sediakan jalan itu. Si B sangat bingung karena ia sama sekali tidak melihat jalan yang dimaksud sang malaikat. Beberapa saat kemudian, si A dan si C tiba di puncak bukit tersebut. Sama seperti si B, mereka bertanya tentang jalan ke seberang pada malaikat Tuhan. Mereka mendapatkan jawaban yang sama. Tuhan sudah sediakan jalan itu. Kemudian Roh Kudus bukakan pikiran mereka berdua dan mereka mengerti sesuatu. Ukuran salib yang berat dan besar itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dan gerbang surga. Itulah jalan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka sadar akan hal itu dan bergegas meletakkan salib mereka dan mulai menyeberang. Namun si B kebingungan karena salib yang Tuhan beri untuk dia itu sudah dipotong sehingga tidak bisa berfungsi untuk jembatan. Namun dipikir si B dia dapat meminjam salib si A atau salib si C untuk menyeberang. Tapi sungguh kasihan. Begitu si A dan si C selesai menyeberang dan salib mereka itu tiba-tiba menghilang. Itu berarti si B tidak dapat meminjam salib mereka untuk menyeberang ke pintu surga. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam mengizinkan salib itu ada dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh karena kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, yang tak kunjung selesai, seperti virus corona yang sudah hampir 1 tahun sudah kita alami. Nah, akhirnya
kita selalu sering mencari jalan keluar sendiri dan tidak mau taat pada Tuhan. Sehingga kita memotong salib yang seharusnya kita pikul, padahal salib itulah yang akan menolong kita. Nah, sama juga kita harus taat pada aturan pemerintah untuk tetap beraktivitas di rumah, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah memohon untuk dibebaskan dari salib. Sekalipun ia adalah putra Allah, ia tetap taat kepada Bapanya di surga. Salib adalah cinta paling sempurna dari Tuhan untuk manusia. Nah, adik-adik, maukah memikul salib yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Namun, masing-masing salib yang Tuhan berikan kepada adik-adik itu berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan adik-adik ya. Yuk, sekarang kita mau mengikuti kegiatan yang akan dibawakan oleh Kakak Eli. Nah, adik-adik, gimana tadi udah baca Alkitab sama ilustrasi dari Kak Vina? Ya, sebelum kita membuat kegiatan, kita baca dulu ayat hafalan untuk minggu ini. Kita ambil dari Yohanes 12 ayat 26a. Nah, karena ayatnya panjang, jadi kakak ambil cuma depannya aja. Dari Yohanes 12 ayat 26a. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Sekali lagi ya adik-adik. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Bisa? Nah, sekarang kita mau bikin kegiatan. Wah, nah, adik-adik sudah ambil kan kegiatannya di pos apa melalui orang tua? Sekarang kita buat ya. Kakak akan jelaskan dulu sebelum adik-adik melakukan kegiatannya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan, adik-adik menambahkan di rumah ada kardus bekas atau kantong bekas yang bentuknya lebih tebal. Lalu ada kertas yang ada salibnya
ditambahkan bunga juga. Jangan lupa ditulis ayat hafalannya di bawah dan jangan lupa dikasih nama supaya nanti bisa dapat reward dari kegiatan yang udah adik-adik kerjakan. Semangat ya mengerjakannya, karena kalau adik-adik semangat, kakak juga semangat mau kasih reward buat adik-adik. Jangan lupa buat di foto dan juga dikirim ke WhatsApp bias atau email. Oke? Sudah adik-adik? Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan di grup WhatsApp ya. Yuk, sekarang kalau udah selesai, kita mau tutup kegiatan bimbingan online hari ini ya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti bimbingan online. Tuhan, terima kasih pula karena Engkau masih memberikan kesehatan sampai hari ini. Tuhan, kami mau melayani Engkau dengan cara berbuat baik kepada sesama kami, mau menolong yang terkena bencana dan juga mau memberi kepada sesama kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mau setia mengikut Engkau sampai akhir hayat kami. Terima kasih karena Kau selalu melindungi kami hingga saat ini. Dalam tangan-Mu serahkan segalanya yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Dadah. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.